pemetaan bencana itu, setiap daerah itu berbeda. Loksma itu yang sudah hampir pasti banjir. Cuman kadang-kadang itu digoreng oleh orang-orang tertentu. Apalagi masyarakat itu lagi panik nih. Dengan kepanikan itu, sedikit aja digoreng, itu jadi. Oh, Chandra. Udah, ceritain aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar, kita kembali berjumpa untuk di podcast di edisi hari ini. Baik, untuk hari ini kita hadirkan topik pembahasan kita, yaitu terkait dengan mitigasi bencana dan implementasi peringatan dini berbasis komunitas. Nah, untuk membahasnya, saat ini kita telah bersama kedua narasumber kita. Yang pertama kita sapa dulu ada Bapak Edi Kusuma selaku Sekretaris Rapih Kota Loksmawe. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak Edi? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak Edi Sehat. ya. Baik, berikutnya ada Bapak Muhammad Subhan selaku akademisi dari Universitas Maliko Saleh Unimal. Assalamualaikum Pak Subhan. Waalaikumsalam Bang Memun. Sehat Bang Memun? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah, Pak aman. Subhan sehat juga ya. Aman. Ya, pemirsa dan pendengar, terkait dengan topik yang kita bahas yaitu mitigasi bencana dan implementasi peringatan dini berbasis komunitas ya. Yang pertama kita menuju ke Pak Edi terlebih dahulu. Pak Edi, ini bagaimana Pak Edi melihat kondisi kesiapsiagaan bencana khususnya di Kota Loksmawe? Baik, terima kasih Bang Memun. Rapi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu memberikan bantuan komunikasi. Jadi di Rapi itu kita punya 3 waktu untuk melakukan monitoring. Yang pertama keadaan saat sebelum bencana, kemudian keadaan saat bencana dan pasca bencana. Jadi Rapi ini Bang Memun mungkin sedikit saya ulas dulu. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Awalnya Rapi ini hanya sebagai satu komunitas penghobi. Dari awal itu Rapi hanya sekedar hobi cakap-cakap di radio. Kemudian akhirnya dilihat ternyata komunikasi ini sangat penting. Apalagi ketika saat bencana. Kalau bencana itu sering terjadi kalau di saat-saat bencana besar. Pengalaman seperti tsunami kemarin lah 2004 ya kan. Kemudian sekarang juga begitu. Jadi komunikasi dengan menggunakan perangkat digital ataupun telepon seluler itu padam. Akhirnya komunikasi terputus. Nah, satu-satunya alat komunikasi yang masih bisa digunakan adalah Hotel Tenggo atau radio, sistem analog. Dengan inilah yang bisa membantu komunikasi. Kemudian di Rapi sendiri dari awalnya hanya sebuah komunitas, akhirnya karena dianggap penting, dianggap perlu, akhirnya dibentuklah suatu organisasi berawal dari keputusan dari Menteri. Dulu kita di bawah Menteri Perhubungan pada awalnya. Diberikanlah frekuensi, diberikanlah izin frekuensi. Kemudian pada bulan November tanggal 10 1980 dibentuklah organisasinya melalui Parpostel. Disitulah mulai awal berkiprahnya Rapi. Jadi menyangkut dengan kesiapsiagaan bencana, karena orang Rapi ini hampir nggak ada on airnya pagi, siang, malam cakap-cakap terus ngobrol-ngobrol. Jadi setiap kali ada kira-kira mau bencana, mau ada hujan, apakah abrasi pantai, banjir rob segala macam, itu anggota kita yang tersebar kalau khusus Kota Loksmawe kita di 4 kecamatan ada personil. Jadi mereka inilah yang memberitahukan. Ya, berarti dengan adanya bencana ya, mungkin alat komunikasi lain yang tidak bisa dipergunakan, salah satunya hadir Rapi dengan radionya ya untuk ini. Nah, tentunya juga mendukung dengan kesiapsiagaan. Kalau masyarakat Kota Loksmawe tentunya gimana Oli? Apa sudah siap dalam menghadapi bencana? Kalau kita lihat, kalau Loksmawe mungkin nggak terlalu besar ya. Loksmawe itu kan hanya 4 kecamatan. Dan kami sendiri Rapi juga sudah pernah melaksanakan workshop ketika itu 2018 kalau nggak salah saya.
kita sudah melakukan workshop untuk kontingensi bencana banjir. Bencana banjir waktu itu khususnya Kecamatan Blambangan. Karena untuk Kota Lok Sumawe sendiri itu kan ada yang rawan itu ada 2 kecamatan, Blambangan sama Muara Satu. Nah kita kemarin udah buat kontingensinya, cuman perwalnya nggak tahu belum taken mungkin atau gimana. Jadi kalau untuk perencanaan udah lumayan lah, cuman mungkin ini agak sedikit kaget juga mungkin kan, karena tiba-tiba 2 hari hujan nggak berhenti-berhenti. Nah mungkin juga perwalnya kemarin belum diteken kan, jadi sistemnya mungkin kurang berjalan. Cuman karena kalau kami Rapi sendiri udah siap komunikasi, berkat komunikasi akhirnya gampang terhubung dengan pemerintah, dengan masyarakat, kita langsung terjun ke lapangan kan. Mungkin ya pengalaman bagi kabupaten kota yang lain seperti Aceh Utara misalnya. Itu kan 27 kecamatan. Putus komunikasi itu repot mereka. Sampai sekarang mereka mempergunakan frekuensi kita. Gitu Bang Maimun. Baik, kita menuju ke Pak Subhan. Nah, Pak Subhan ini bagaimana mungkin melihat kondisi kesiapsiagaan bencana di Kota Lok Sumawe dan Aceh juga, misalkan secara umumnya? Baik, terima kasih Bang Maimun. Kalau secara umum sebenarnya kesiapsiagaan itu kan dia bagi masyarakat itu kan bagaimana pemerintah memberikan arahan kepada masyarakat, memberikan pengenalan sebenarnya tentang seperti apa bencana itu dan kesadaran dari masyarakat. Nah, untuk kita lihat ini kasus di banjir ini. Kasus di banjir ini memang agak unik bahwa banjir terjadi, tapi alhamdulillah mungkin karena pengalaman tsunami banyak nyawa yang tertolong. Oh ya. Ya, artinya begini, ada kesadaran biarpun belum sepenuhnya. Artinya sepenuhnya seperti ini. Ada illegal logging misalnya dan segala macam itu kan masyarakat ya hanya melihat. Mungkin ya nggak tahu dia harus ke siapa untuk untuk menyampaikan bahwa ada terjadi miss terhadap itu. Ini contoh yang paling ringan, Bang Maimun. Ada galian C yang terjadi sekarang hampir di mana-mana. Efeknya setelah banjir di dalam rumah itu ternyata hanya lumpur itu yang ada. Lumpur itu. Masyarakat sebenarnya sudah siap dengan yang mungkin terjadi. Ya, cuman kan yang namanya masyarakat, ya dia mau bilang apa terjadi kan. Tapi saya pikir konteksnya bahwa kurang, versi saya nih Bang Maimun, kurang Pak Rapi ya, dari pemerintah Kurang peduli. bukan kurang peduli sosialisasi. ya. Sosialisasi mungkin. Kurang sosialisasi terhadap kemungkinan, karena kan begini Bang Maimun, pemetaan bencana itu setiap daerah itu berbeda. Pemetaan bencana setiap daerah itu nggak akan sama. Kita bicara khusus Lok Sumawe misalnya, Pak Rapi, kawan dari Rapi. Kita bicara Lok Sumawe. Lok Sumawe itu yang sudah hampir pasti banjir, karena dia berada di pinggiran laut, langsung pinggiran Selat Malaka. Yang kedua, potensi yang paling besar dan belum terjadi, megatrust itu, yang kebetulan patahannya di bawah Lok Sumawe. Nah, saya pikir ini adalah momentum yang tepat melihat bencana yang terjadi untuk menyadarkan masyarakat bahwa ada kemungkinan bencana lain yang lebih besar terjadi. Nah, ini yang harus disampaikan pemerintah kepada masyarakat. Kemarin sempat saya berbincang dengan Pak Wali dan Pak Asisten tentang banjir rob. Jadi akhirnya diundanglah kecil-kecil yang di samping yang desanya berbatasan langsung dengan laut untuk menyampaikan bahwa ada kemungkinan ini yang terjadi. Sehingga Pak Kecil dan masyarakat, Pak Kecil untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa itu yang terjadi. Ada kemungkinan banjir rob itu terjadi. Ditambah lagi dengan salah persepsi masyarakat. Ini saya kebetulan waktu kejadian hoax
yang tentang air naik kembali setelah banjir. Nah, kebetulan saya lewat di jembatan nih. Saya lihat kawan-kawan Rapi siap siaga menyampaikan bahwa itu bukan. Ya, artinya begini artinya kalau menurut saya ada salah pemahaman tentang peringatan dini yang disampaikan oleh BMKG. Nah, ini yang harus diberikan pemahaman kepada masyarakat, itu adalah prediksi, bukan yang akan terjadi secara nyata, sehingga masyarakat mampu melihat bahwa oh ternyata kita harus waspada terhadap kemungkinan yang terjadi. Nah, ada juga mungkin sebagian ini kita baru saja ditimpa musibah banjir yang besar. Nah, apalagi masyarakat masih trauma ini, apalagi berbicara tentang air ya. Itu ada juga efek yang ke sana ini. Bisa jadi, masyarakat. iya. Artinya ini kan kebetulan ya habis banjir, kemudian berita tentang full blood moon. Bulan purnama penuh yang dalam prediksi BMKG itu akan meningkatkan sea deep level, naiknya permukaan laut secara signifikan. Ya bisa jadi. Artinya karena itu yang difikirkan masyarakat, kan artinya kurang pemahaman tentang sebenarnya nggak seperti itu gitu. Nah, pemahaman ini harus continue dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat yang ada di wilayahnya, sehingga masyarakat tersebut mampu untuk melihat, untuk berpikir secara jernih bahwa kemungkinan ada yang harus dilakukan oleh masyarakat di seputaran itu adalah waspada. Waspada Ya, bukan untuk menakutkan diri dengan berlari dan menyebarkan berita hoax kepada yang lain. Intinya bahwa waspada. Untuk apa waspada itu? Mitigasi bencana. Mitigasi itu artinya apa? Mengurangkan jumlah kemungkinan korban yang terjadi pada saat kemungkinan bencana terjadi. Iya, baik. Kita juga berharap tentunya tadi seperti Pak Subhan mengatakan adanya sosialisasi ya dilakukan oleh pemerintah. Nah, baik, kita menuju ke Pak Edi. Pak Edi lagi terkait sosialisasi bagaimana? Apakah Rapi juga ikut membantu pemerintah melalui radionya menginformasikan bahwa seperti informasi kenaikan air ini tidak benar gitu. Ini sejauh mana udah saat ini? Ya. Menyangkut dengan sosialisasi kalau dari Rapi, otomatis yang pertama kami hanya bisa berkomunikasi dengan anggota kami sendiri yang punya radio. Dengan masyarakat kita nggak bisa karena masyarakat nggak punya radio. Nah, cuman apa yang disampaikan oleh Pak Subhan tadi dan Bang Memun memang perlu seperti pemerintah itu memberikan sosialisasi dan kami sendiri Rapi punya grup bersama antara BMKG dan Rapi. Jadi kami setiap jam itu dapat informasi keadaan cuaca untuk yang meteorologi dan geofisika itu, yang meteorologi dan klimatologinya. Untuk yang geofisikanya kan di Aceh Besar kalau nggak salah itu gempa dia. Kalau yang di sini Maluku Saleh stasiunnya ini kan untuk curah hujan. Kita dapat informasi. Nah dari informasi kita itu kita lempar ke grup. Kita lempar ke grup, dari kawan-kawan ini dari grup WA juga menyebarkan. Kalau dari radio kami hanya bisa di lingkungan kita, paling dengan lingkungan pemerintah karena BPBD juga memonitor frekuensi kita, pemerintah kota juga memonitor. Nah, menyangkut dengan sosialisasi menurut saya, BMKG udah betul memberikan informasi peringatan dini, cuman kadang-kadang itu digoreng oleh orang-orang tertentu. Apalagi kayak Bang Mimun bilang, masyarakat itu lagi panik nih. Keadaan cuaca seperti ini, dengan kepanikan itu, sedikit aja digoreng, itu jadi. Seperti kejadian yang malam kemarin yang dibilang Pak Subhan. Kita sampai jam 3, saya sampai jam 3 tuh di Jembatan Cunda. Pas kita lagi duduk di posko, tiba-tiba kok banyak kendaraan keluar itu jam 1:30. Itu jam-jam udah sepi biasanya lewat di posko kami. Ini kok tiba-tiba rame gitu. Nah kita sudah duluan dapat info dari WA. Itu dibilang di daerah Jenip atau Merdu atau apa tuh udah naik air katanya. Oh ini hoak, kita udah tahu ini hoak. Terus saya bilang sama anggota, udah kita stop di Cunda, ini pasti banyak yang udah keluar. Langsung kita stop di Cunda, jadi yang lewat kita bilang ini nggak ada. Itu warga udah curiga memang, udah sanksi nih, gimana nih Pak, ini nggak ada. Ibu balik, kita di sini air nggak naik, saya bilang nggak ada. Ini karena masyarakat BMKG udah betul menyampaikan bahwa ada banjir rob nanti pada bulan purnama dengan supermoon itu, cuman digoreng sama orang-orang tertentu dengan maksud tertentu. Nah, disitulah kami coba menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan cara ya terjun ke jalan, terjun ke lapangan. Ya, kita sempat juga berkoordinasi dengan pihak Polres Kota Lok Sumawwe kemarin. Bahkan pihak Polres sudah menawarkan
Gimana, siap kita keluarkan mobil yang pakai toa besar itu. Ya, biar kita sampaikan. Gak apa-apa, kita standby di sini dulu. Kebetulan anggota kita ada yang di Polres. Jadi Bang Memun, Rapi ini sebetulnya organisasi siapa aja ada di situ. Dari TNI, Polri, pegawai negeri, maaf cakap dari anggota dewan, dari yang orang beca lah, semua lah pokoknya. Kita sama kalau udah di Rapi. Jadi mungkin disitulah gampangnya informasi itu tersebar. Saya rasa gitu Bang. Iya, berarti kita sudah menyampaikan juga ya terkait dengan sosialisasi ini ya. Iya, agar masyarakat hanya bisa waspada tapi tidak panik. Ya, betul. Ya, baik. Terus selama ini kendala apa saja yang paling sering dihadapi Rapi khususnya dalam menerapkan sistem peringatan? Nah, kalau kendala yang kami hadapi yang pertama, kita sekretariat masih, karena untuk menunjang kegiatan itu pasti prasarana kita butuh Bang Memun kan. Nah, sekretariat kita belum siap-siap di Bang Memun. Kemarin kita udah dapat tahap pertama bantuan dari pemerintah kota. Cuman belum bisa difungsikan, belum fungsional gitu sekretariatnya. Kemudian ketika usulan kedua sudah mau diberikan, terjadi wabah COVID 2019, kita kena refocusing, akhirnya kita nggak jadi. Kemarin kita udah usulkan juga kembali. Kenapa saya bilang? Karena itu sekretariat itu kan tempat kita ngumpul, tempat kita menyusun strategi, menyusun pergerakan apa yang mau kita lakukan. Kemudian ya terus terang, dulu kita punya diberi mobil operasional, sempat ditarik kembali. Itu juga kendala bagi kita. Nah, karena kalau selama ini kawan-kawan bergerak dengan swadaya sendirilah. Dengan tetean lah, kalau misalnya mau kemana pakai kendaraan sendiri, minyak sendiri. Cuman ya karena ekonomi udah seperti ini kadang-kadang kan agak sulit bagi kami. Sulit ya, kadang mau kita aja, nggak ada minyak, yang ini, yang itu. Tapi kalau udah banyak sih, pemerintah Kota Laut Supaya udah banyak membantu Rapi. Cuman kemarin terkendala itu. Kita sekretariatnya awal dikasih di terminal. Ada bangunan boleh dibilang nggak terpakai mungkin oleh Dishub, kemarin itu belum terpakai. Kami numpang di situ, kemudian diambil balik. Nah, kita dikasih sekrek baru tapi itu belum siap, belum bisa kita tempati. Kemudian ada mobil operasional. Nah, akhirnya kemarin sama Pak PJ Imran ditarik balik semua, ya termasuk punya kita sampai sekarang. Nah, mungkin kalau ada mobil operasional mungkin agak ringan sedikit. Kemudian ya perangkat, udah berapa tahun lah kita belum dapat lagi nih. Insya Allah tahun ini mungkin akhir tahun nanti dapat sedikit, ya mungkin bisa meringankan lah. Karena sedikit saya tambah, kita Rapi Kota Lusmawe, mungkin seluruhnya ya kita. Rapi itu setiap tahun kita ada kegiatan bersama Polres di seluruh Indonesia itu. Namanya bantuan komunikasi, kalau Lebaran itu bantuan komunikasi mudik. Itu sama Polres. Nah, kemudian ini ke depan nanti ada Nataru. Kita selalu dilibatkan di dalam pos itu untuk memberikan bantuan komunikasi. Iya. Ini kita di Losmen ada berapa anggota kita? Kalau anggota kita saat ini 200-an. 200-an di 4 kecamatan. Di 4 kecamatan. Oke. Pak, kita menuju ke Pak Subhan kembali. Ini Pak Subhan dari sudut pandang akademik. Ini bagaimana konsep yang ideal khususnya untuk peringatan dini? Wah, baik. Sebenarnya kalau mau dilanjutkan tentang peringatan dini itu, infrastrukturnya udah siap. Hari ini di setiap kampung itu punya pemuda yang namanya Satgas Kampung. Iya. Dari Satgas Kampung itu per desa itu kalau saya nggak salah 10 orang. 10 dikali dengan 68 desa. Sebanyak itu mic yang bisa menyampaikan kondisi, bisa memberikan peringatan kepada masyarakat yang ada di desa tersebut. Cuman masalahnya hari ini mungkin karena kurangnya pengetahuan mungkin tentang mitigasi bencana tadi itu. Kurangnya pemahaman tentang itu mungkin kurangnya. Nah, oleh karena itu menjadi sebenarnya tugas kita semua, tapi utamanya karena yang punya alat di sini adalah pemerintah. Ini menjadi tugas utama pemerintah untuk memberikan melalui dinasnya mungkin, melalui BPBD atau melalui dinas sosial atau yang lain, memberikan pemahaman
tentang kira-kira apa yang terjadi, yang kemungkinan besar bencana yang bisa terjadi di Lok Sumawe. Dan ini kan menjadi semacam early warning system yang kepada masyarakat. Dan ini kan yang early warning yang low cost. Kalau yang high cost itu kan ya yang di pinggir laut. Itu ya mungkin untuk tingkat pemerintah kota Lok Sumawe ya agak susah. Tapi ada yang low cost, kenapa kita nggak manfaatkan sebaik-baiknya? Dan sepengetahuan saya yang 10 itu juga dilengkapi dengan perangkat komunikasi analog seperti ini. Jadi kan kalau mereka mungkin bisa bergabung dengan timnya Pak Cokro, wah lebih ini lagi informasinya. Langsung gitu kan. Nah, itu mungkin bisa Pak Cokro coba di ini ke kampung-kampung ya. Nah, Pak Subhan juga kan dari Unmal ini ya. Ini apakah ada temuan riset atau data dari Unmal dalam menjelaskan tingkat kesiapsiagaan di masyarakat misalkan? Ya, riset ada, tetapi memang belum sepenuhnya bisa untuk riset ada, tapi belum fokus terhadap bagaimana kesiapan warga, kesiapan masyarakat terhadap yang terakhir, riset terakhir yang malah yang lebih menakutkan itu penjelasan tentang megatrust itu, tentang gempa darat yang mungkin terjadi di Lok Sumawe. Karena sambungannya itu setelah PD Jaya bergerak kemarin, Lok Sumawe ikut bergerak. Dan ditambah dengan posisi Kecamatan Banda Sakti ini Pak Rapi. Posisi Kecamatan Banda Sakti yang sangat unik, yang hanya ditopang oleh kayak bom atom dia Bang Maimun modelnya. Jadi di bawah ini ada kayak cendawan. kayak cendawan, di atasnya Banda Sakti. Coba membayangkan kalau mitigasi tidak disampaikan kepada masyarakat tentang kepada komunitas yang tadi itu early warning itu, apa yang terjadi kalau terjadi gempa darat terhadap Banda Sakti. Nah ini yang harus fokus, harusnya pemerintah fokus karena belum terjadi. Karena belum. Seperti Pak dari Rapi bilang tadi, kontingensi itu. Apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan sesudah. Iya, berarti itu juga harus dipahami ya. Ya. Nah, tapi juga kalau masyarakat bilang, oh kalau ini Lok Sumawe kan tsunami pun tidak berefek belum besar, ya pas juga banjir kemarin Lok Sumawe masih ini juga ya, masih aman, karena hanya banjir. Ya sekarang di sini. Intinya, sedikit saya tambahkan Bang Maimun, intinya untuk bencana itu kita nggak bisa prediksi kapan dia datang. Jadi kita disuruh Tapi kita harus siap. Waspada. Ya. Siap waspada dan itu yang paling penting. Bagaimana cara waspada itu kalau dia tidak tahu apa yang harus terjadi, apa yang akan mungkin terjadi. Siapa yang punya gambaran tentang apa yang mungkin terjadi? Ya pemerintah yang punya alat, yang punya dinas, ya kan? OPD-nya kan punya dinas khusus untuk bagian bencana. Nah, harusnya mereka yang memanggil apa camat, apa kecil, kemudian apa yang Pagagampung tadi untuk menyampaikan. Ini harus disampaikan kepada masyarakat. Iya. Baik, Pak Edi, ini kan kita baru saja timpa musibah banjir. Mungkin ke depan apa yang ingin Rapi perbuat agar mungkin bisa memperkuat lagi komunikasi dengan sebaik mungkin apa langkah ke depan kita? Ya, kalau itu kami menyarankan, sudah pernah sih secara door to door ke kampung-kampung yang kami datangi, ya kalau bisa kampung-kampung itu adalah anggota perangkat kampungnya itu yang menjadi anggota Rapi. Karena begini Bang Maimun, untuk kita memegang perangkat komunikasi ini kan harus punya izin. Nah, sanksi hukumnya berat loh. Kita punya perangkat radio, kita nggak punya izin, sanksi hukumnya berat. Jadi harus punya izin. Jadi ya maunya satu kampung itu di luar kita yang udah anggota Rapi kan. Mungkin di perangkatnya ini, di kampungnya minimal ditaruh satu stasioner gitu kan, stasiun tetap. Dan didaftarkan ke izinnya gitu. Kalau saya nggak salah, benar meriah Pak Tagori itu mewajibkan setiap kampung, setiap desa itu harus ada satu perangkat besar untuk komunikasi. Ya, kebetulan Pak Tagori itu dia Dewan Penasehat Rapi Bener Meriah. Nah, jadi dia udah tahu gimana pentingnya komunikasi kan. Jadi beberapa hari yang lalu kita nggak punya
jaringan down, saya juga kebetulan ada tetangga ya dengar-dengar juga informasi yang kembali ke analog. Ketika digital padam, itu ada sekarang itu kan ada teknologi yang POC, push to talk on cellular. Nah itu juga kandas karena itu kan pakai sinyal HP. Orang ini selama ini ngandalkan POC, nggak padam, kembali ke analog. Mungkin Pak Edi, waktu juga ini terbatas, kira apa yang ingin kita sampaikan untuk ya pendengar dan juga pemirsa podcast kita di hari ini. Yang terakhir mungkin. Oke. Harapan saya ya kalau khusus Kota Lusmai saya rasa alhamdulillah kita tetap terjaga komunikasinya, kita jaga terus. Ya harapan saya juga untuk kabupaten kota lain kalau bisa ya didukunglah untuk kegiatan kawan-kawan Rapi yang di Aceh Utara, kemudian Pijai, kemudian Pidi, kan, Takengon. Sekarang mereka kan putus komunikasi, jadi didukunglah karena komunikasi ini sangat penting saya rasa. Tanpa komunikasi semuanya akan berantakan. Itu aja Mas. Pak Subhan, begini yang terakhir. Yang terakhir, saya fokus ke kontingensi bencana. Apa yang harus dilakukan pemerintah Luxmau sebelum, sedang, Saat, dan setelah pasca bencana. Kontingensi ini dia roadmap rencana apa yang harus dilakukan. Setelah ada kontingensi, baru nanti kita bicara tentang mitigasi pengurangan resiko jumlah korban terhadap bencana. Kalau tidak ada roadmap, nggak ada rencana nih, macam mana kita mau eksekusi. Saya pikir ini harus dipastikan oleh pemerintah Luxmau. Ada roadmap, ada kontingensi di setiap periode pemerintahan. Sehingga apabila terjadi, sebelum terjadi seperti itu tadi, sebelum terjadi ada komunitas yang bisa dipanggil untuk menyampaikan early warning system. Pada saat terjadi siapa bekerja untuk apa dan siapa bertanggung jawab kepada siapa. Dan setelah terjadi apa yang harus pertama dilakukan untuk mengembalikan mentalitas masyarakat, psikologis masyarakat yang sudah terkena bencana. Oke. Baik pemirsa dan pendengar semuanya, terima kasih kita ucapkan kepada Pak Edi Kusuma selaku Sekretaris Rapi Kota Luxmai, Pak Edi, dan juga Pak M. Subhan selaku akademisi dari Universitas Malikus Saleh Unimal. Dan demikian untuk di topik pembahasan kita yaitu mitigasi bencana dan implementasi peringatan dini berbasis komunitas. Sampai jumpa untuk podcast kita mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, ceritain aja.